Kalau mantan suami kamu kira-kira apa? Bendera merah atau red carpet atau Kalian. Hai. Hari ini kita tidurnya ditemenin sama ada teman baru, tapi rasanya tuh kayak hati gitu. Kayak ngerti gak sih, kayak aku tuh dapet kayak aura-aura yang kayak nih gitu. Janda nih. Iya, ini tolong lanjutkan gitu. Ini mahkota nih lagi gini nih. Gitu. Karena Bunda bentar lagi Senioran ya. Bukan dong, karena kan kita udah pensiun gitu kan. Jadi kayak bakalan mau nikah udah. bukan gitu maksudnya. Sudah melewati fasenya. Ya maksudnya fase-fase itu tuh. Fase hancur itu ya. Iya. Kamu yang segemoy ini. Gimana gemoynya? Ya masa Emang pada saat itu tuh keluar bener-bener kayak nggak terima gitu loh ya. Kita udah lagi live kan? Iya lagi live, segemoy itu. Aku kayak ngaca, aku gemoy dan aku gemes, tapi tetap aja diselingkuhin kayak terima Kayak gitu. wanita secantik Dan segemoy aku gitu ya. kayak diselingkuhin. Kayak, emang ada kamus itu di hidup Iya kayak Aku nggak pernah nyangka. kalau yang cantik aja diselingkuhin kan kasihan. Ngapa itu kan sebuah ungkapan rasa hati kalian yang tersakiti. Cuap-cuapkan saja. Tapi kan lo juga pernah merasakan diselingkuhin kan? Tapi diselingkuh sama cowok jelek itu tuh bener-bener nyakitin tau. Iya kan? Kalau cowok ganteng sekalian tuh kayak ya udahlah bisa kita pahami kalau dia punya banyak opsi gitu kan. Dia punya banyak godaan gitu. Kalau udah jelek terus kerja juga sama gue kurang ajar loh. Oh dia kerja sama kamu ya? Dia aku gaji. Aku gaji dan dia masih berani-beraninya gitu. Nggak mau ikut episode ini. Tapi emang kenyataannya kalau ternyata selingkuh karena insecure itu beneran ada loh Kak. Iya. Maksudnya aku bukan ngerasa sesombong itu ya, tapi kayak kenyataannya emang kayak gitu. Lo punya apa dan lo masih berani-beraninya kayak gitu, kurang ajar lo. Kayak apa orang gua nggak ada yang kurang, berarti dia yang kurang kan gitu ya nggak sih? Kayak mana gitu, mana kekurangan gua kasih tahu gitu kan? Nah, kalau marah-marah semua cewek juga marah-marah tau nggak? Nah, dia kan alasannya kan ini aku beberapa kali temperamen apa segala macam. Kayak lo paling bener aja. Lo nggak pernah bales gue, nyolot juga dia. Nanti kita cerita. Ayo apa pertanyaannya? Nggak sabar deh. Mau kita udah nahan-nahan gitu ya. Tanya aku please. Soalnya karena gue kan juga tahu ceritanya Rachel ya. Jadi pas denger cerita kamu tuh kok Kayak- mirip Dejavu ya? Ya kayak pas aku nonton TikTok live kamu itu sebenarnya kayak kenapa kemarin gua nggak kayak gini aja di live gitu kan? Soalnya kayak aku tuh juga pengen kayak yang idih gitu, ngerti gak? Cuman kan kita kan kayak harus slow. Tapi pas ngelihat kamu tuh cara mengungkapkan kamu tuh nggak yang kayak gitu kan? Maksudnya aku semua orang cara meluapkan emosinya kan beda-beda. Ada yang nangis ya nggak apa-apa juga. Semuanya memang ada masing-masing gitu. Tapi kamu tuh menarik perhatian aku karena kayak lucu gitu. Jadinya tuh sebuah kesedihannya tuh dijadiin komedi yang jadi ngebikin kayak walaupun kayak suram tapi tetap ngakak gitu, ngerti gak sih? Jadi aku suka sih dari konten-konten kamu yang menurut aku keren banget sih itu. Iya, sekarang kita mau gimana lagi ya? Udah diselingkuhin, ditipu sepanjang pernikahan Kak. Aku nikah Januari 2023 dan dia selingkuh Februari 2023 di tukang bakso anjir. Aku bener-bener nggak ada tempat lain apa. Pas aku tanya kenapa ke tukang bakso pinggir jalan yang bukan afung gitu, kayak please digerobakan gitu biar katanya nggak ada yang notice gitu. Oh, ngerasa seleb. Dia juga ngerasa konten kreator. Boleh. Nah, itu Januari nikah, Februari dia selingkuh, ngajak makan bakso itu dan dilanjutkan seterusnya. Terus kan nggak lama aku hamil. Sepanjang hamil itu abis dia iniin aku. Dia selingkuhin aku gonta-ganti. Makanya pas aku hamil tuh kenapa keputihan banget loh Kak. Jadi Karena stres. gonta-ganti anjir.
keputihan kok Iya. Nah, aku kayak iya jelas gitu kayak agak shock gitu. Tapi aku nggak secepat ini ya. Iya kayak culture shock aja, tapi ya santai lagi aja. Ternyata dia. Tapi aku mau nanya deh, kayak dia alasannya dia digerobak bakso itu menurutku karena takut nggak ada notice. Kalau menurut gua ya, karena mampunya di enggak situ nggak sih enggak dia kan ada lah ya, kalau di Afung bisa lah. Dia tuh banyak duit gak, maksudnya kan dia kan sistemnya nikah sama aku yang gaji sebulan itu 20% dari pendapatanku gitu kan. Apa namanya, yang mana itu tuh besar Kak. Jadi meskipun aku kelihatan gembel, tapi aku punya duit kok gitu ya. Terus apa namanya, jadi kalau misalnya buat sewa-sewa LC yang kayak beragam bentuk itu tuh kayaknya masih bisa. Cuma emang dia antara emang pelit ya, nggak mau keluar duit buat cewek yang lebih itu, sama emang dia cari tempat yang nggak kenotis orang gitu di gerobak bakso itu gitu. Setelah aku belum spill juga ya di eksklusif, apa namanya, banyak banget cewek-cewek yang sampai ke sana, sampai ke Skidi Pampam itu tuh di tempat-tempat yang emang nggak ya kayak Red Doors gitu loh. Jadi kayak budgetnya ya 1,5 gitu lah. Gitu. Maksudnya emang bayar ceweknya juga, include kamar gitu. Iya. Okay. Kita lagi menyimak. Aku sama Rachel tuh anaknya visual, jadi kamu ngomong tuh itu terbayangkan ke kita. Doorsnya apa gitu kebayang. Gitu budgetnya. Tapi kayak kamu ini tahu ini tuh baru atau kayak baru? Udah dari lama terus kayak kamu simpen, kayak kamu maafin atau enggak? Gimana? Enggak, aku nggak pernah tahu dia sebrengsek ini gitu. Aku bener-bener marah banget sih Kak. Jadi aku dari awal bertahan sama dia ini gara-gara aku pikir dia setia, dia penyayang gitu kan. Dan aku dari kecil apa namanya, nggak ada sosok ayah yang proper gitu kan. Jadi aku nih haus kasih sayang. Dari kecil cari duit, kita belajar cari duit yang bener segala macem. Dan kita cuma butuh kasih sayang. Egonya perempuan itu apa sih? Kalau egoku ya terutama, aku pengen jadi satu-satunya. Egonya laki-laki apa? Duit kan. Dan aku bisa gitu kasih duit itu, dan membuat dia jadi satu-satunya. Kenapa dia nggak bisa bikin aku jadi satu-satunya gitu? Itu yang aku nggak terima gitu. Berarti kamu tuh tertipu lah ya sama. Dia tertipu dengan keinosenan dia dengan itu loh. Cara dia nge-treat kamu hari-hari gitu. Iya bener. Dan makin lama makin gak ada spesialnya Kak, karena makin lama dia makin gak sabaran. Dulu kan aku mau sama dia karena dia sabar, dia ngemong gitu kan, kayaknya dia dewasa gitu kan. Ternyata kayak kelakuannya childish banget dengan dia, yang pelampiasannya kalau marah dikit sama aku sewa cewek gitu. Ternyata dia main Tinder gitu. Terus habis itu dia sistemnya tuh kalau habis download Tinder dia hapus kalau udah ketemu sama itunya. Jadi aku nggak pernah tahu. Jadi halus banget mainnya. Ini emang penipu ulung anjir. Tapi di Tindernya itu foto dia asli. Iya, foto dia asli. Dia beberapa kali nih aku tuh udah dapet disampaikan nama netizen. Dilan, aku nemu akun Tinder suamimu. Nggak mungkin gitu. Aku nggak percaya kan, fotonya foto dia kan. Terus aku confirm ke dia dan dia bilangnya tuh iya di titik ini sumpah aku jijik banget menjelaskannya ya. Dia bilang kayak gini, iya di titik udah setinggi ini kita pasti ada aja yang manfaatin dia gitu loh. Jadi seolah-olah itu bukan akun dia. Kayak akun fake ya, fanbase. Iya. Sorry. Tapi karena Tinder bro, ngerti gak sih? Itu kayak banyak pasti yang suka pakai foto lo kalian gitu, foto gue pasti ada di Tinder. Terus abis itu Tinder dipalsuin, merasa itu kan bukan aku, ada orang yang jahat lah ya. Iya, jadi kayak cuma dimanfaatin aja kan. Jadi aku pada saat itu bener kok suamiku ini kok lagian. Nah salahnya aku adalah aku menganggap dia nggak berbahaya gitu ya. Karena aku memang cari yang kayak gitu supaya aku merasa aman gitu kan. Maksudnya as in fisik gitu? Nggak, ya apa deh posisi bargaining powernya dia tuh apa deh, aku tanya. Kerja aku yang cari gitu kan, aku yang biayain.
muka juga kayak gitu, nggak usah dibilang. Tapi semua tuh aku terima lah, kekurangan dan kelemahan dia aku terima gitu kan. Makanya aku mau nikah sama dia, asal kamu jadiin aku satu-satunya. Aku sampai sekarang nih, aku udah di titik bukan kecewa lagi, bukan marah lagi, udah murka Kak, ngerti nggak sih? Ngerti. Benci banget, muak banget gitu ya. Karena aku sepanjang pernikahan aku nggak pernah ada niatan mau mengkhianati dia gitu. Jadi ketika kita dihianati sama orang yang aduh, nggak pantas gini, aku ngerti nggak sih? Ya tapi kalau kayak nggak terimanya tuh loh. ngeliat kasus kamu sama Rachel, case-nya nggak, tapi benar-benar Base-nya mirip. dari yang dia bilang kayak dia nggak dapet sosok ayah. Iya benar. Oh iya. Iya sebenarnya sih waktu itu kalau soal gak dapet figur ayah ya, aku kan maksudnya aku juga akhirnya kan ke psikolog atau kayak psikiatris ya. Emang aku lagi nyari tuh apa sih yang salah dari diri Masa aku kecil di ya? masa kecil. Dan emang rata-rata perempuan yang gak punya figur bapak kan dia nggak tahu gimana cara kasih sayang seorang laki-laki. Benar. Saat udah gede dia dapat itu dari orang lain yang sebenarnya itu tuh standar banget, tapi karena kita nggak pernah ngerasain itu, jadi kayak ini kayak lebih baik daripada bokap gue. Kayak gue nih at least ditemenin, at least ada yang bilang gue sayang, ada yang bilang gue segala macam, sedangkan bokap gue aja nggak bilang kayak gitu. Jadi ini tuh lebih baik. Jadi kita tuh nggak punya standar laki-laki yang bener gitu loh, Jadi itulah yang ngebikin ya akhirnya gue juga mengetahui hal ini ya, walaupun tetap sulit ya untuk mengaplikasikannya. Cuman somehow gue jadi kayak ngeliat perempuan-perempuan yang nggak punya father figure tuh, gue ada ngertinya sih kayak ya jangan ngejudge lah nih orang misalnya ih bucin banget sih lo, karena kan pasti kan ada suatu hal yang ngebikin dia tuh jadi kayak gitu. Benar. Kayak gitu. Memang ternyata sosok ayah kita pikir selama ini kayak ya udahlah santai, yang penting bapak bisa cari duit, pulang kasih makan anak gitu kan. Tapi ternyata pendampingan ayah itu mental anak segala macam, kasih sayang yang emang quality time sama dia, ngajak ngobrol dia dari hati ke hati segala macam, itu ternyata sepenting itu dan sengaruh itu ke kesuksesan anak kedepannya loh. Aku juga nggak nyangka gitu, ternyata aku saus kasih sayang ini dan ternyata aku serapuh ini gitu. Aku nggak nyangka aku serapuh ini gitu. Jadi ketika dapet yang kayak tadi kakak bilang, dapet kasih sayang yang sebenarnya standar, tapi aku mengagung-agungkan itu karena aku merasa aku hanya punya dia gitu. Dan aku nggak akan mengkhianati prinsip hidupku. Aku nggak akan mengkhianati orang yang nggak mengkhianatin aku. Aku nggak akan berbahaya buat orang yang nggak membahayakan aku. Aku nggak akan nyakitin orang yang nggak nyakitin aku. Nah selama ini aku nggak tahu dia nyakitin aku gitu. Jadi kalau ada yang tanya kenapa mau, kenapa ini segala macam, ya karena kemarin nggak tahu, ngerti nggak sih? Aku sampai di titik kayak kali ini apa sih, kok bisa apa sih? Kalau aku tahu aku nggak akan nikahin gitu. Kalau aku tahu dari kemarin dia kayak gini, aku nggak akan nikahin karena kemarin aku nggak tahu kalau dia sebrengsek ini gitu. Bisa dibilang manipulatif juga ya. Benar. Dia berhasil bikin kamu jatuh cinta dan sepercaya itu bahwa Benar. gue bisa ngegantiin sosok yang lo perluin ya, salah satunya figur ayah ya kan. Benar. Jadi lo rasa ekspektasi lo yang mungkinnya tadi cuman butuh sosok pasangan jadi gede lagi tuh. Nah. Ngerti nggak sih, rumah harus ada elu, kalau nggak ada elu bukan rumah namanya. Yes. Kalau Kak Erika ada figur ayah terpenuhi ya dengan baik. Puji Tuhan, aku Dekat sama ayah. deket banget dari keluarga, semuanya baik-baik aja, bahagia-bahagia aja. Cuman emang kalau dipertanyain kenapa belum nikah, ya emang belum aja. Itu karena emang keputusannya emang pengen Kalau ini ya. menurut aku ya, Erika tuh karena dia ngelihat sosok ayahnya yang menurut aku juga nggak ada orang yang sempurna, tapi ayahnya Erika tuh kayak suatu hal yang semua anak tuh pengenin gitu. Jadi saat aku temenan sama Erika, aku juga jadi kayak ngelihat gitu. Oh, gue ngerti sih kenapa standar Erika tuh kalau cowok udah nyakitin dia sekali, putus bye. Gue nggak peduli. Lu mau kasih gue apa kayak, lo udah selingkuh, bye, lo udah pergi dari hidup gue. Dan dia tuh bisa yang kayak enggak, dia udah nyakitin gue. Nah kalau menurut aku tuh, aku ngeliat Erika tuh, wah dia bener-bener fulfill cintanya dari orang tuanya gitu loh. Karena dia udah tahu kayak lo tuh gak pantas buat gue, bapak gue aja gak giniin gue gitu loh. Berarti kalau Kak Rahel ini dong, ketahuan sekali disakiti nggak langsung bisa ninggalin. Berarti keguling-guling aja di toxic. Sejujurnya ya, iya. Sejujurnya iya. Aku tuh kayak aku tuh kalau pacaran tuh sangat-sangat
lama sebenarnya. Aku pacaran kan 3 kali, 4 kali. Nah, itu yang paling sebentar aja tuh 1 tahun. 1 tahun, terus 3 tahun, terus mantan suami aku tuh 7 tahun, sama yang terakhir tuh 4 tahun. 7 tahun, ada yang 7 tahun. 7 tahun mantan suami aku. Nah, aku juga kayak gitu tipenya. Kalau ada orang kan kebanyakan gini Kak, dia udah maafin, ngomongnya gini ya, dia udah maafin tapi dia nggak akan lupain. Kalau aku itu, aku cuma lupa anjir, aku nggak maafin gitu. Ketika dibahas, aku marah lagi gitu. Kayak tiba-tiba panas lagi gitu ya. Ya panas lagi, dan aku nggak tahu aku bisa maafin atau enggak. Makanya aku cerai gitu kan. Ya Tuhan aja maafin bla 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 ya segala macam. Ya aku bukan Tuhan gitu ya. Jadi aku nggak tahu aku maafin atau enggak. Tapi aku kayak ini adalah kebodohan terbesar yang aku lakuin seumur hidupku. Aku dari kecil nggak ada hidup susah ya, susah, kekurangan. Kita belajar, aku sekolah di tempat-tempat favorit yang kuusahakan. Favorit itu dalam artian bukan yang mahal ya, maksudnya yang sekolah yang kita harus berjuang belajar untuk bisa masuk ke situ gitu kayak ya. sama-sama negeri gitu kan. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi kita belajar dari kecil, pressure udah gede gitu ya, dari lingkungan sekitar udah gede untuk lo harus jadi orang gitu, ya kan? Kalau nggak jadi orang nggak usah pulang gitu, ibaratnya gitu. Nah, dengan segala macam beban itu gitu ya, membuat aku jadi anak yang nggak pernah neko-neko Kak. Minum nggak pernah, pacaran juga nggak banyak dan nggak macem-macem gitu ya. Nah, ketemu si yang mantan suami keparat ini gitu loh, kayak aku merasa ini adalah kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan gitu. Memilih kamu, mantan suami itu, bener-bener, dan sampai punya anak. Bukan poinnya di sini bukan aku nggak mau punya anak ya. Aku mau banget punya anak. Aku mau berkeluarga, mau punya anak yang banyak. Tapi yang aku kecewa pada diriku sendiri adalah kenapa anakku bapaknya tuh kamu gitu. Semarah itu aku. Aku malu banget, kayak dia lempar tai ke muka aku gitu. Karena yang dia selingkuhin itu bener-bener ya cewek-cewek yang sembarangan gitu ya, sembarangan, banyak, di mana-mana dia selingkuh, dan satu Jogja itu udah pada tahu kelakuan si suaminya Dilan ini gimana. Sementara aku di depan sosmed kayak mengagung-agungkan dia jadi suami yang baik, couple goals ya kan, terima brand dari orang tentang keharmonisan rumah tangga, parfum kewanitaan, apalah segala macam. Betapa malunya aku gitu loh. Iya, ngerti. Kayak itu benar-benar kayak apa yang kamu lakukan ke rumah tangga ini, anjing gitu. Benar-benar brengsek banget gitu. Aku udah terkenal ini, aku cari duit di situ, kita cari duit di situ di depan kamera, dan kamu masih berani-beraninya ya selingkuh sana sini, night drive apa segala macam sama berbagai macam cewek yang sembarangan, astagfirullahaladzim. Dan aku di depan orang tetap kayak, hai ini suamiku, aku sayang sekali sama papa. Anjing, aku parah banget, malu, marah, aduh. Kayak ibaratnya di belakang orang-orang bilang kayak yang kayak tolol banget gitu loh kayak, aku. Lu tuh kok malu gitu, aku kayak dilempar tai gitu lah ya. Bener. Ya lu udah gue kasih berlian, lu lempar tai ke gua anjing gitu kan. Ibarat ya. Enggak, ya seperti itu ya yang aku rasain kayak gitu. Kalau Bunda tapi bisa maafin enggak? Di level bisa maafin? Aku soal perselingkuhan ya jujur, kalau misalnya aku pun udahan, aku tuh bisa maafin. Nah, ya kayak aku tadi bilang, yang aku nggak bisa maafin adalah perlakuan setelah putus. Kita kan namanya juga kita punya relationship ya, kita kan hidup. Pas kita punya relationship itu kita kayak banyak good memories lah kita sama dia, ada ketawanya. Aku nggak bisa memungkiri juga pasti ada hal-hal bahagia yang pernah aku lakukan sama dia gitu. Karena memang ada beberapa manusia yang bersifat anjing wajib dibabiin gitu ya. Kalau aku ya, aku udah di titik. Kalau kata-kata kamu kan tadi bilang kayak ada orang, iya aku bisa maafin tapi aku nggak ngelupain. Lah kalau kamu kan bilangnya katanya kamu yang mungkin aja bisa lupain tapi kamu nggak mau maafin, bisa tiba-tiba marah lagi gitu kan. Kalau Rachel, tiap gue bilang sabar Rachel, udah pasti nanti Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas kelamaan. Gue harus tahu, jadi kalian tuh mirip loh sumpah. Makanya pas pertama aku lihat dia itu kayak
gue suka nih karena gue tuh bukan orang yang kalau diselingkuhin kayak biar aku menderita, enggak, kayak sini nggak lu gitu. cuman kan maksudnya kayak aku tuh pas aku keluar misalnya bukan keluar kayak misalnya aku udah marah nih, ada masa dimana kayak penyembuhan gitu, kayak lama-lama udah calm down gitu. Mungkin kalau yang calm down. mungkin kayak di luar dari sosmed ya, desas-desus orang kayak tahu lah gitu, kayak aku tuh ada yang aku lakukan, kayak aku pernah ngelabrak cewek dan bla 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 gitu. Cuma aku habis itu kayak maafan, itu sering banget. Ini udah di level yang move on jalur ilfil itu loh, Buna. Pol Iya, gitu. jadi emang kita, dan aku kayaknya bakalan kayak gitu ya, kecuali urusan anak gitu ya. Kayaknya aku bakalan gak mau berhubungan sama dia, dan aku menyesali semua perbuatan yang telah terjadi selama ini karena telah memilih dia gitu. Kamu kan di sini ya sayangnya banget ya, itu kan mantan suami ya, yang dimana Iya, kamu punya anak gitu. Bener. Dan nanti anak kamu gede. Kira-kira kamu treatment apa yang akan kamu kasih ke anak kamu dengan yang pasti orang-orang kan jadi tahu nih masalah keluarga, aib keluarganya tuh apa. Terus apakah kamu akan mengizinkan anak kamu untuk ketemu, gimana? Kalau kamu gitu, pasti kan semua ada alasannya gitu. Ya, kalau aku akan mengajarkan kepada anakku, Haiza, terutama karena bapaknya dia, aku menanamkan kepada dia bahwa setiap keluarga pasti punya aib. Jadi itu memang aib keluarga kita ya, bahwa bapakmu mempermalukan rumah tangga yang udah aku bangun, dan aku nggak pernah selingkuh sedikit pun selama pernikahan ya. Aku menjaga kesucian, dan itu sangat menyakitkan ketika aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengan powerku ya. Kapanpun aku selingkuh aku bisa gitu, tapi nggak aku lakukan hanya untuk Safnoviar gitu kan. Bodoh banget, aku ngerasa bodoh banget gitu kan. Nah, aku akan menanamkan ke Haiza bahwa nggak apa-apa, setiap keluarga pasti ada aibnya, aib keluarga kita itu gitu. Dan kamu harus kuat karena ya keluarga lain juga banyak aibnya. Jadi lo tenang aja gitu. Yang bisa aku tanamin itu, kalau untuk urusan dia sama bapaknya, aku akan nggak mau dong aku nutupin. Ngapain aku nutupin? Bapak lo emang kayak gitu, keparat, kurang ajar, dan nginjek-nginjek harga diri perempuan gitu. Iya kan, selingkuh dan kayak aku merasa terhina gitu loh, Kak. Kakak lihat nggak sih yang diselingkuh itu kayak gimana? Astagfirullahaladzim, ada satu yang ke-spill ya, salah satu selingkuhannya, kayak ya Allah ya Rabbi ya Tuhan, kayak bukan merendahkan perempuan lain sih, cuma kayak ya aku terhina aja gitu. Enggak. Aku tuh juga dari tadi kayak, ini boleh ketawa nggak sih? Karena kayak kamu tuh lucu tapi sedih, ngerti? Iya, kayak aku merasa terhina aja. Ya terserah sih orang mau nggak terima segala macam. Tapi ya itu untuk urusan dia hubungan sama bapaknya ya udah, terserah dia gimana. Aku nggak akan sok-sok jadi, kalau aku tipenya aku nggak akan sok menjadi figur yang baik, dimana aku nggak akan menjelekkan bapakmu. Kamu harus tahu kelakuan bapakmu kayak gimana, dan itulah kenapa alasan aku cerai sama dia gitu, karena emang seanjing itu gitu. Bapakmu nggak ada tanggung jawab, tiap hari main ML dan gak earn something dari main ML gitu. Kecuali kamu player gaming, kamu kalah juga. Judi online juga. Kayak ngapain? Sampah anjing kayak gitu. Bapaknya main ML, keluar rumah main ML juga. Iya. Bilangnya mancing. Dan dari sini aku Mancing keributan ternyata mancing konde istilahnya. Mancing konde itu mancing cewek-cewek, main sama cewek-cewek, Kak, gitu. Aku baru notice sekarang, dia bilang dia selalu pengen nggak betah di rumah ya. Karena main mancing itu, tapi nggak pernah bau pelet tangannya. Tahu pelet nggak sih? Tahu yang ini kan, apa sih namanya? Gue pengen ngomong tapi takut. Umpan. Malah bawa apa? Jadi kayak Tangannya. bau baju. Pokoknya kok aku baru notice, dan aku selalu tanya kan, mana ikannya bang gitu kan. Kalau dulu mana ikannya papa gitu kan, masih seimut itu gitu kan. Dan dia bilang nggak pernah dapet. Mancing di mana? Dia di berbagai tempat. Kenapa nggak pernah dapet ya? Kok bisa lu secupu itu gitu kan? Mancing di mana? Dia mancing sampai di tebing loh, Kak, dia mancing. Mancing di tebing. Jadi kayak ya mungkin dia mancing bentar, take picture,
buat report ke aku, habis itu kan report sama bos ya kan. Lari. Report sama bos ya, gue bos lu ya anjing. Jadi kayak report sama bos gitu kan. Aku di sini gitu dan habis itu anjing lo. Aku bener-bener marah banget. Aduh, sumpah lah. Benci banget, kenapa harus Tapi di posisi ada ini, lagi gitu. cerita yang aku tanya itu gimana caranya dia minta duit. Dia tuh minta gono gini. Ya. 800 juta ya. Enggak Iya. dong, tadinya 3 kan? Awalnya 3M. Iya. Jadi gini, ya ini sekalian pelajaran juga Kak buat teman-teman perempuan-perempuan di luar sana. Iya, terutama ini ya. Kak Erika kan kaya raya ya. Kenapa si Saf bisa dapat 800 juta dari perceraian ini? Jadi kayak berasa kerja sama aku anjir. 2 tahun ya kan, potong pesangonnya segitu. Oh, jadi kayak gue nikah sama lu tuh gue lagi kerja gitu. Iya, makanya Ini gajinya gitu. Dia pikir, berpikir menjadi suamiku adalah profesi gitu. Karena memang banyak harta-harta yang aku kasih nama asetnya tuh atas nama dia. Oh iya? Karena sebucin itu dulu aku nganggep dulu aku nggak mau nikah lebih dari satu karena dulu masa kecilku lihat bapakku kayak gitu kan, aku nggak mau lagi ngulang, aku pengen rumah tangga ini sampai mati aku sama kamu gitu kan, pengennya kayak gitu, semulia itu dulu aku gitu. Terus tapi ini kayak nggak tahu diri, aduh balik lagi ya, apa namanya, jadi banyak aset-aset yang aku kasih atas nama dia dengan alasan untuk membuat dia merasa menjadi pria gitu kan. Karena kan sebenarnya itu kan aku yang nyari juga gitu. Cuma aku nggak pengen dia ngerasa kecil gitu loh. Iya, ngerti. Kita kan ini harta bareng-bareng juga. Aku nggak pengen kayak gitu. Tapi begitu lo selingkuh nggak ada 50-50 asu, nggak ada. Kan cewek-cewek yang rasa, iya maksudnya bisa disebut punya mata pencarian ya, yang mata pencariannya pun lebih besar daripada laki-laki. Kadang tuh pengen bikin laki-lakinya se-level gitu, ngerti nggak? Pengen bikin laki-lakinya nggak ngerasa insecure. Nah, salah satu caranya tuh yang kamu lakuin itu dengan tujuan baik, ternyata Nggak tahu diri ternyata. Ini udah sah nih kamu, udah ketok nih. Belum. Jadi kayak yang tadi aku bilang, harta gono gini kelar sebelum ke pengadilan. Lebih enak kita ngamalin aset ketika di luar pengadilan itu. Nah, tapi udah clear kemarin ya. Iya, jadi gono gini clear dulu baru kita cerai gitu. Kalau untuk hak asuh anak gimana? Aku dong, pasti itu nggak usah Kamu ditanya. kayak, kan kalau hak asuh anak itu ada, jadi kayak mantan karena dia pengaruh buruk buat anak tidak boleh bertemu sampai 17 tahun karena nyokap dulu kayak gitu ke gue. Jadi sampai gue boleh kalau diizinkan sama nyokap gue, kalau nggak diizinkan sama nyokap gue udah masuk ke penculikan walaupun dia bapaknya karena hak asuh di nyokap. Jadi makanya disitulah gue baru bisa kayak kalau 18 tahun udah nggak termasuk penculikan lagi. Gue boleh ketemu bokap gue kapanpun yang gue mau. Entah 17 tahun entah berapa tahun lah, entah 13 tahun atau berapa gitu. Nah, kalau anak-anak aku emang kita nggak ada hak asuh karena bisa dibawa sama mantan, bisa dibawa sama aku karena kan kita emang cerai secara baik-baik kan. Kalau kamu gimana untuk hak asuh? Hak asuh karena Haiza di bawah 2 tahun pasti harus di bawah pengawasan ibunya. Tapi kayak tadi kalau misalnya mau ketemu sama bapaknya boleh, asal ada izin aku. Gitu. Dan menurut aku itu anak paling fleksibel lah ya, nggak ada masalah sih. Aku nggak yang gimana banget. Tahu juga dia sibuk sama cewek baru dong nanti dengan udah cari brosur mobil belum anjir? Saf, udah cari brosur mobil belum? Kasian ya kalau naik Grab terus ya. Enggak, Grab dia udah pakai motor bisonnya dia dong. Yang 20 juta itu. 20 juta. Tapi modelnya kayak cafe racer itu loh. Yang modif itu loh. Sebenarnya maksudnya kamu juga menertawakan karena kayak dulu lu tuh jadi raja di gua, gimana rasanya balik ke situ lagi gitu kan? Enggak, aku menertawakan karena aku nggak pernah ikhlas uang itu ke dia gitu kan. Aku seperti ini karena ini hukum ya, hukum Indonesia memang mensyaratkan seperti itu, harus ada harta gono gini. Karena tidak ada perjanjian pranikah, tidak ada kekuatan aku untuk nggak memberikan dia apapun gitu. Aku udah tanya berbagai macam pengacara, nggak ada yang bisa ngenolin dia gitu di posisi sefatal itu gitu. Inilah hukum gitu loh. Makanya aku bilang bukan aku bodoh ya, nggak mungkin lah aku mau dengan santainya itu keringet aku gitu. 800 juta itu menurut aku besar ya. Kalau menurut kalian kecil ya terserah ya, tapi menurut aku besar. Dan
apa namanya, itu aku hasilkan dengan keringat halal gitu ya, bukan modal ngangkang gitu. Jadi aku beneran kerja dan aku harus membagi ke dia yang udah ngangkangin cewek aduh sakit banget hatiku. Tapi karena hukum kayak gini ya mau gimana lagi, makanya buat perempuan-perempuan di luar sana bikin pranikah, karena ya kita tinggal di Indonesia masih berlaku hukum yang kayak gitu. Ada satu lagi pertanyaan aku, dan kemarin tuh aku juga baca di komen, mungkin kamu mau jawab gitu kan. Ada yang kayak katanya kamu memberikan syarat untuk dia untuk lu shut up gitu kan di sosmed. Kamu mau ceritain nggak kenapa sih kamu pengen dia untuk diem di sosmed? Gue kasih 800 asal lu diem, kenapa tuh? Iya, jadi karena aku tidak ingin dia take benefit dari kejadian ini. Cukup aku aja gitu. Coba tunjukkan ke aku, Saf Noviar, kamu bisa apa tanpa namaku, tanpa embel-embel namaku. Bisa cari duit apa kamu? Jangan kerja di sosmed. Coba, bisa nggak kamu? Tunjukin. Jangan kamu eksklusifin lagi nanti konten. Nanti kamu take benefit lagi. Aku nggak akan pernah rela akan itu gitu. Makanya netizen berspekulasi kayak, oh Dilan dipegang apa, kartu asnya. Kartu as apa, Su? Aku nggak ngapa-ngapain gitu. Dan buktiin kalau aku ngapa-ngapain selama pernikahan itu ya. Jadi kayak aku selama ini menjadi istri yang sebaik-baiknya aku bisa. Aku meredam amarahku, meredam egoku, meredam keliaranku dan lain-lain sebagainya gitu kan. Aku hemat, aku sampai kayak gembel anjir. Udah sekaya ini aku masih pakai TikTok Shop 70.000 masih aku pikirin gitu. Sehemat itu aku untuk jadi istri yang bisa manage keuangan, bisa cari uang, bisa provide kamu, Asu. Ya. Jadi kayak udah beredar di Senopati. Kalau di Jogja kan apa sih jalan di Jogja kalau Senopati? Liquid, Bose, gitu-gitu palingnya. Kamu gak ke situ Udah, tapi ke situ. Kalau kita ke Jogja boleh lah ya. Boleh dong. Jadi nggak ada kartu-kartu as ya. Aku hanya nggak pengen kamu take benefit apapun dari kejadian ini selain hanya aku yang bisa. Aku paham sih maksud kamu. Bahkan kamu juga nggak mau nge-spill siapapun perempuannya karena kamu nggak mau ngasih panggung juga buat mereka kan? Ya selain nggak mau kasih panggung, menurutku mereka nggak salah gitu. Karena memang si Saf ini emang yang kegatelan anjir. Emang ya perempuan misalnya mereka dikontak, mereka kan butuh uang ya. Itu udah profesi mereka gitu, mereka kerja. Bukan mereka yang kayak, "Hai Mas Saf." Bukan gitu. Emang si Saf punya apa? Emang si Saf ganteng gitu. Emang si Saf yang ngubung-ngubungin, yang ngejar-ngejar si cewek-cewek ini gitu. Apa salahnya si cewek-cewek ini menurut aku ya? oh cewek-cewek yang dihubungin itu emang profesinya Iya, ada yang lonte, ada yang kayak cari-cari aja untuk sekedar apa, have fun semalam segala macam gitu-gitu ya. Tapi menurut aku mereka nggak salah gitu. Menurut aku sama sekali nggak salah karena ya gimana, udah di reach out juga sama si Saf gitu kan. Dan mereka sebaik itu loh. Mereka yang ngubungin ke aku, "Kak, aku pernah ketemu sama ini." Coba tanpa mereka speak up ke aku mana tahu bejatnya si Saf gitu kan, ngibulin aku selama ini gitu. Jadi aku harusnya say thanks ke mereka. Nggak ada lain yang aku bisa lakuin selain aku berterima kasih sama kalian. Apalagi mereka tidak cari panggung, nggak, kecuali satu perempuan itu ya yang cari panggung, yang dia nge-spill sendiri seolah-olah ini berarti dia nggak tulus. Tapi perempuan-perempuan yang lain menurut aku sudah cukup tulus pada porsinya ya. Ya mereka cari duit, selebihnya mereka nggak tega, mereka omongin ke aku, mereka cerita semua ke aku gitu. maksudnya ada hati perempuan ininya lah ya, yang kayak aduh nggak tega nih kita sama perempuan gitu. Iya, tapi menurut aku mereka juga nggak ada niat untuk ngerebut gitu. Nggak ada niat ngerebut ya, cuma kayak ya si Safnya emang yang ngejar-ngejar si cewek itu loh Kak. Jadi ngapain aku salahin ceweknya, orang emang si Safnya yang Astagfirullahaladzim. Aku udah habis kata untuk Saf nih, bener-bener deh. Sesakit hati itu, dan aku gak mau nyalain perempuan lain kecuali yang cari panggung sendiri ya. Orang sisanya mereka baik-baik semua soalnya sama aku Kak. Bener-bener mereka mau ngasih tahu ke aku. Tapi apakah karena kamu share ke sosmed, maksudnya kamu share ke sosmed pun karena udah mangkal banget dong pasti kan? Udah yang kayak gedek gitu nih. Oh sialan, gue baru tahu lagi ini. Makanya mereka mulai bermunculan kan nih. Mereka, oh berarti ini waktunya gue ngasih tahu. Adalah teman gue juga kayak gitu. Dia share terus mulai bermunculan.
Ya, ini bintang tamunya dia sih. Aku juga. Karena mungkin ya, karena pas di Dilan ini pas masih di dalam pernikahan sama kayak perempuan-perempuan lain saat dalam status, perempuan-perempuan yang mau ngasih tauin sebenarnya niatnya baik kayak Kak, laki lu tuh kayak tai gitu. Dia tuh kelakuannya berak gitu kan. Cuman tapi kalau mau dia DM ke kita, kalau kitanya yang ternyata masih sama dia, nanti dia yang kena gitu, ngerti nggak? Makanya makanya kita selalu tahu kebusukan pasangan kita saat sudah putus atau sudah cerai, bener kan? Jadi pas cerai itu langsung kayak Iya bener. Kenapa? Aku juga tanya sama mereka, kenapa nggak bilang dari kemarin gitu kan? Mereka bilang nggak tega karena lagi aku hamil, terutama lagi pas hamil itu. Dan aku pas hamil itu terima banyak banget endorsean. Aku masih kerja, ya, terima banyak banget endorsean yang keromantisan gitu loh, kayak yang family goals segala macam. Ya mungkin mereka pas mau ngechat, mau ngubungin aku, mau DM aku, ngeliat endorsean lagi romantisnya lagi cari duit di sosmed, apa nggak kasihan ya ntar jebrot di situ gimana gitu kan. Nah, kalau seandainya nih ketemu nih sama si mantan suami kamu nih, selain ini kan kata-kata yang kayak kata-kata yang kasar lah buat dia. Kalau kata-kata yang dari hati yang kayak des gitu, ada nggak? Apa udah nggak ada lagi, udah kayak nggak lu asuh gitu, atau ada yang kayak gila kamu ya, atau ada nggak sih kamu lu di dalam hati kamu itu? Di dalam hati kecilku yang paling dalam, aku sempat memprioritaskan kamu. Aku bahkan lebih percaya sama kamu daripada sama diriku sendiri. Sampai aku nutup semua feelingku, semua kecurigaanku aku pendem dalam-dalam. Apa-apa aku tanya kamu, aku lebih percaya sama kamu untuk mengambil keputusan, sampai aku hilang arah, sampai aku kehilangan diriku sendiri. Kamu udah ngerusak mentalku, ngerusak masa depanku ya. Jadi nggak ada lain selain kebencian dan kemarahan. Dan apapun, Safno, apapun akan kulakukan untuk membuat kamu merasakan kemarahanku dan kekecewaanku yang nggak tahu sampai kapan. Jadi kamu jangan banyak bacot gitu. Dia masih ngelawan lagi. Dia masih bilang kemarin sempetnya ketika aku share voice note yang itu jelas suara dia, suara aku yang nggak pakai AI apa segala macam, dia pakai bilang fitnah gitu. Kamu kalau udah salah nggak usah pakai tapi gitu. Aku minta maaf tapi, aku minta maaf kalau, aku minta maaf jika, apa sih gitu loh. Kamu tuh bener-bener sampah aja, cukup jadi sampah dan terima itu gitu. Nggak usah ini itu segala macam gitu. Harusnya kamu inget selama ini aku kayak gimana, aku sebaik apa sama kamu, dan kamu pasti nggak akan nyangka kan kalau aku ternyata bisa sejahat ini sama kamu. Orang kalau nggak tahu aku sebelumnya gimana, ngelihat ini Dilan yang jahat, Dilan yang alfa apa segala macam, jangan lihat aku hari ini gitu ya. Lihat apa penyebab bisa aku semarah ini gitu. Gak ada lain kata-katanya, cuma itu aja. Intinya Saf, aku dulu pernah sepercaya itu sama kamu ya. Bahkan aku lebih percaya sama kamu daripada sama diriku sendiri, dan itu salah. Jangan sampai ada perempuan lain yang kayak gitu. Ya, mungkin dia apa ya, tujuan untuk ngebantah itu mungkin untuk kehidupan dia selanjutnya kali ya. Gitu. Ya manipulatif juga kan, jadi kayak kayak mantan kakak. Ngebikin semuanya tuh kayak salah kamu, terus bikin kamu jadi gila. Tapi hebatnya tuh nggak? Hebatnya menurut aku Dilan tuh, menurut lu gue gila? Kasih tahu gitu. Itu aku suka. Lu lagi kan mirip banget kan nama lu kan. Sumpah. Main deh lu berdua. Cepet. Bestingan mirip banget. Semakin dibilang cegil, semakin dibilang kayak nggak waras. Iya. Nih, ini gue gitu. Aku punya ini, aku mau nanya. Ini aku penasaran banget, dari semua ini kan semua kemarahan terus. Menurut kamu nih, tapi kan semua orang kan pasti mood kamu sekarang lagi kayak gini bisa beda-beda ya. Tapi menurut kamu di suatu masa yang akan datang, kamu akan jatuh cinta lagi nggak? Sama dia? Sama orang lain. Pasti merasakan dong. Jatuh cinta sama orang lain? Pasti dong, pasti. Kalau aku nggak ada sampai trauma kayak gitu sih. Menurut aku ini pelajaran yang berharga banget, ya. Untuk jangan pernah meletakkan kebahagiaan atau kepercayaan selain ke diri kita ya kak ya. Jangan pernah lebih percaya sama orang lain daripada dirimu sendiri. Jangan pernah
mencintai orang lain melebihi kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi ini menurutku malah pelajaran hidup yang bagus banget gitu. Buat kamu, Buat aku dan insya Allah buat anakku juga. Aku akan membuat anakku jangan sampai merasakan apa yang aku rasakan, meskipun itu tidak ada jaminannya ya. Cuma setidaknya aku punya tambahan referensi buat anakku. referensi itu lucu, sorry ya. Referensi kegagalan ya. Kalau gagal tuh memang harus di iniin sih. Gagal memang harus Kayak kita kasih tahu lah buat dia, kasih tahu kayak biar kamu nggak merasakan itu. Benar. Ya kamu lihat nih red flag orang-orang yang seperti ini harus dijauhi gitu. Pertama, yang paling utama adalah mencari pasangan yang sepadan. Itu ternyata sepenting itu. Dulu aku prinsipnya Kak, kalau bisa cari pasangan yang selemah-lemahnya lah, dan dia nggak ada bargaining power apapun gitu. Ternyata ada tipe yang selingkuh karena insecure gitu, karena dia tahu dia nggak sepadan, malah itu menyebabkan perselingkuhan karena ya tidak di level yang sama gitu. Dari segi apapun, kita nggak ngomong fisik aja di sini, kayak sempit banget masalah fisik gitu ya. Jelek oke, tapi kalau kamu berduit atau kamu pintar atau kamu beriman yang baik atau bersikap punya sikap yang baik, kamu masih punya value lain gitu. Tapi ini di segala aspek anjir kamu jelek gitu kan. Makanya jangan cari yang kayak gitu. Dulu aku berharap aku cari spek yang serendah-rendahnya supaya aku merasa aman gitu. Dia punya aku satu-satunya sampai akhir, dan aku akan tetap menjaga spekku segini, tetap aku sayang sama kamu gitu. Dan kamu hanya satu-satunya. Ternyata nggak bisa laki-laki digituin, dia malah besar kepala gitu. Antara dia besar kepala, dia malah merasa nggak seimbang, dia merasa mungkin nggak bisa benar-benar jadi sosok pria di hubungan gitu kan. Makanya dia cari perempuan yang dikasih 1 juta udah mungkin sama jilat aku ya, kan? Atau apa gitu kan, nungging ngangkang jungkir balik apa 1 juta gitu kan. Iya benar sih, tapi efek insecure juga ngaruh banget. Sekarang banyak banget. Karena mungkin kalau di Dilan dia tuh nggak punya power, tapi di cewek-cewek yang 1 juta mau maksudnya yang bisa dia beli dengan harga 1 juta, dia kan powernya di dia kan. Iya benar. Jadi dia kayak aduh di Dilan gue nih diinjek-injek nih, gue cari deh yang bisa gue injek-injek balik kayak gitu. Terus sekarang gimana dong kalau apa jawaban dari setelah kalian ya, ini gue nanya kalian sudah melewati itu, maka laki-laki seperti apa yang harusnya kalian cintai? Yang sepadan tadi, yang sepadan itu yang dulu aku cari yang jelek, memang sengaja ya, bahkan sengaja loh Kak aku cari yang jelek. Aku kayak bukan nggak sengaja ya, kayak bukan karena dia baik ya, tapi kayak jelek yaudah gitu. Kayak dulu aku pikir kayak kalau kayak gini mana laku gitu kan, tapi perlu kita ingat rongsok aja laku gitu ya. Jadi kayak ternyata memang kita nggak pantas, nggak semua orang bisa diginiin gitu, ada yang nggak tahu diri gitu kan. Kayak yang tadi aku bilang, beberapa yang bersifat anjing memang harus dibabiin gitu. Iya benar. Jadi nggak ada gunanya kita nurunin standar, dan disakitin sama orang yang jelek itu kayak sakit banget loh Kak. Sakit banget beneran. Lebih enak di lo kayak siapa kayak Channing Tatum, siapa kayak Sopo, Mas Sopo ngono ganteng. Gemes kayaknya ta. Mbok ya di iki kan apa di selingkuhnya ya wes lama kene. Cepat. Tapi kalau jelek, selingkuh, miskin, ini juga aduh kayak sakit banget rasanya. Jadi pelajaran yang sangat berharga adalah satu tadi lebih mencintai diriku sendiri, percaya sama diriku sendiri, dan yang kedua aku mau cari yang sepadan lah. Iya. Cepet sih. Cepet kok. Ya, semoga kamu ya. Cantik, pintar. Dari tadi aku tuh ngobrol sama kamu. Gila, ini tuh nggak make up loh guys. Tadi tuh pas dia datang aku mikirnya malah udah make up. Tapi ternyata emang alisnya tebal. Tadi aku pakein maskara biar kayak oke. Tapi sebelum tadi datang juga natural gitu. Naturalnya operasi ya. Yang penting kan terus kenapa zaman sekarang ini juga orang operasi banyak. Iya. Tenang aja, ini udah beda zaman namanya dulu. Iya benar. Tadi aku mau jawab deh.
Apa pelajarannya, Kak? Maka sosok laki-laki seperti apa yang layak untuk dicintai? Gue ulangin. Gue ulangin SOP-nya. Kalau aku tuh dulu selalu ngeliat laki-laki tuh aku emang nggak, sejujurnya ini jujur nih, aku juga nggak mandang fisik dan nggak mandang harta. Tapi aku ngeliat kayak gimana dia nge-treat aku dan membuat aku nyaman. Lebih gitu. ke personality ya? Iya, nah tapi ternyata saat aku udah di level sini, terus laki-lakinya di level bawah, aku tuh jadi ngerasa kayak ditarik, ngerti nggak? Jadi kayak aku bukannya aku sombong ya, cuman saat aku jalan yang dimana aku tuh ngerasa saat aku duduk tuh aku tuh di respect gitu, aku di respect dan aku merespect orang. Aku tuh nggak perlu yang kayak siap bang, itu aku nggak perlu kayak gitu. Tapi karena aku punya pasangan, misalnya aku punya pasangan yang jauh banget di bawah aku value-nya, jadinya aku jadi kayak, karena aku perempuannya pasti kan saat dia menyembah orang, aku juga harus menyembah orang itu gitu. Jadi di situ aku menyadari kalau emang iya kita mau harus cari laki-laki yang sepadan. Tapi sepadan tuh bukan cuman materi ya, sepadan luas tuh, ya. Kayak cara berpikir, cara komunikasi, itu tuh semuanya setara gitu. Kalau misalnya kita punya cara berpikir yang open minded dan berkualitas sama cowok yang mandek gitu kan juga nggak sehat gitu. Jadi latar belakang pelajaran keluarga gitu. Jadi sepadan nih artinya luas banget. Kali ya. Iya, yang punya value. Jadi value-nya sepadan. Iya, jadi ya itu sih tadi gue juga ngerti maksud lo, kenapa lu merasa kayak ketarik ke bawah. Ibarat kan kalau main sama orang ya kan, lu main sama siapa jadi kebawanya kemana gitu kan. Betul. Ya. Siapa sih ini? Aku mau nanya deh, aku ngeliat kayak coping mechanism kamu, cara kamu menghandle ini semua tuh dengan komedi gitu. Aku mau nanya kayak ada alasan tertentu kah, atau emang kamu kebiasaannya kayak gitu atau gimana? Ya pertama memang aku suka banget ya menghibur orang, nggak tahu, ketawanya orang tuh energi buat aku. Jadi kayak nangis buat apa, mending dibikin ketawa gitu. Jangan sampai orang-orang lain tahu lah derita kita gimana ya. Dan aku kerja di entertain gitu, aku juga senang ngelakuin ini. Jadi kayak menurutku ngapain nangis ya, ngapain, udah nggak ini lagi, udah nggak di level itu. Aku udah di level ini, ada masalah kayak gini, mending kalau nggak diduitin diketawain, itu aja sih. Pintar. Smart girl. Alright, so the next we have a game. What kind of game? Oh, tiba-tiba bule ya. Tadi judulnya adalah red flag dan green flag. Jadi kita punya di sini ada bendera merah ataupun hijau. Kalau mantan suami kamu kira-kira apa? Bendera merah atau red carpet atau Kalian. Bisa ngomong kamu. Aduh. Kalau mantan suami aku, jadi di sini green flagnya di kanan karena kan kanan gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaan apa, nanti kita akan gini. Nah, boleh nanti kasih tahu jawabnya. Kenapa sih green flag? Karena kita punya opini masing-masing dan pandangan masing-masing terhadap setiap individu ya. Oke. Suka ngeblank gitu. Jawab bentar, bro. kira-kira Sapno nginep di mana? Red Doors. Berarti dia sekarang berarti Jogja kecil loh. Tadi aku lihat story IG ada orang ngevideoin dia di laundryan, anjir. Sebenernya ngeliat kamu kayak marah-marah kayak gini ya, aku ngerti kayak paham ya. Aku ngerti karena aku ngerasa aku tuh udah menjadi orang yang normal, berpikiran normal. Gue nggak akan deketin cowok teman gue misalnya, atau kayak gue nggak bakal selingkuh kalau kayak gini. Gue tahu diri lah, atau kalaupun misalnya ada yang genitin gue akan menjauh. Itu kan standar banget gitu ya. Tapi saat itu semua dikalahkan gitu ya, aku akan melakukan sesuatu yang kayak ibaratnya balas dendam gitu. Iya benar. Tapi kita nggak terima digituin, makanya kita nggak gituin orang gitu kan. Iya, jadi kayak mungkin cara kita beda karena kan kamu di sosmed, aku caranya lain lagi gitu. Ya ada sih kemarin di sosmed juga sih sempet. Iya. Dan mungkin posisinya lebih ke memang tipikal orang ya. Kalau aku kan didikannya emang keras banget ya.
didikanku keras banget. Jadi apa namanya, awalnya kita mau baik-baik aja, tapi ini makin lama makin nyolot, dia makin nuntut 3M apa segala macam, nggak ada anjing gitu. Langsung kayak emosi gitu loh. Cuma kan dia nggak ngapain Ini roll terus jadi kayak tapi mungkin maksudnya kamu tuh dari awal tuh udah coba untuk oke, aib ini akan gue simpan iya, gitu kan. awalnya bener Kak. Awalnya tuh aku sama sekali nggak mau malu-maluin dia, mempermalukan dia lah. Tapi kok makin didiemin, kok ini orang nggak tahu diri gitu loh. Ada memang yang kayak gitu. Jadi makanya kayak udahlah, lebih baik kita iniin aja gitu. Kita perangin aja gitu, perang lo gitu. Kamu nggak mau baik-baik sama aku, oke, nggak masalah. Kita lihat gitu ya, kamu saya kasih lihat gitu ya. Iya, ajar lah. Oke, let's go to the game. Red flag or green flag? Cowok lo minta transparansi semua password dari HP sampai email. 1, 2, 3. Oh, merah ya? Oh, aku green. Aku pikir tadi cuma aku loh yang green. Kalau gue yang terakhir sama cowok yang terakhir tuh, dia boleh ngecek HP aku, tapi aku nggak pernah ngecek dia sih. Kayak nggak mau gitu, kayak takut gitu. Iya. Kalau Rachel boleh ngecek HP dia nggak boleh. Salah banget lagi. Enggak, orang tuh mikirnya tuh begitu gitu. Karena aku kan orangnya kayak agak-agak emosional gitu kan. Tapi sebenarnya aku itu nggak ngecek. Iya. Malah aku tuh diposesifnya tuh gila gitu loh. Sama yang baru ini atau ada yang baru? Kemarin? Maksudnya beberapa mantan aku lah. Oh. Ada maksudnya mereka tuh kayak lumayan posesif lah sama aku kayak sampai waktu itu aku ditaruhin AirTag di mobil aku waktu itu. Ada AirTag waktu itu, sampai WhatsApp aku disadap. Aku ngerasa kayak Anjir lah. kayak maksudnya gini, aku nggak apa-apa untuk handphone ya, password handphone kasih. Cuman untuk tahu password email, lo kalau ngeliat email gue ya lo lihat aja dari handphone gue, tapi nggak boleh tahu password karena kan kalau password email berarti lo bisa login. Apa aku jadi nggak punya privasinya tuh, kayak aku rasa nggak dipercaya 100%. Tapi aku nggak kayak nggak boleh banget, nggak kayak handphone ya udah ambil. Iya, ini Ya greenku udah. juga sebenarnya kayak greennya yang kayak nggak Standar lah ya. Iya. Apalagi Kalau pin beca sempat juga. baca sempet Kak. Jujur Iya, aja deh. dulu awalnya aku juga ini sih, tapi sekarang untuk nextnya nggak boleh deh. Cepet main, bikin ini. Aku ngerasa kayak itu adalah sesuatu hal yang gak akan aku lakuin lagi. Tapi waktu itu aku punya alasan kenapa aku kasih mesti aku pin ATM, pegangin dia kartu karena pegangin dia kartu. dengerin dulu, dia tuh nggak belanja, dia tuh sebenarnya nggak belanjain itu, cuman aku ngerasain dia malu saat aku bayarin makanan dia, ngerti nggak? Jadi kayak oke, biar kelihatannya lo yang bayarin nih gitu, nih kartunya gitu. Nah dia tuh ngerti gak sih? Jadi kayak itu emang kayak suatu hal yang kayak kamu tadi, gue nggak mau lo merasa kecil, oke. Bener. Kalau mau lo malu, gue akan Atas nama kamu deh. ya udah gitu. nih, tapi for the record ya, even dia itu emang nggak punya uang, tapi gue nggak mau ngejelekin dia kalau bilang dia matre. Dia nggak matre sama sekali. Dia cuma miskin aja gitu ya. Iya. Masa dia tuh nggak pernah kayak minta sesuatu dari aku apapun itulah. Gitu. Iya. Tapi Buna yang kasih gitu ya, tanpa diminta. Ya ada lah beberapa gitu. Untung nggak mobil ya Buna. Nah di titik itu tuh aku masih yang kayak aku tahu Beli nggak ya? Enggak, aku tahu dia bawa kurang aja, jadi kayak aku pinjemin gitu. Aku pinjemin. Waktu itu aku orangnya kayak royal dan tidak pelit, tapi aku masih kayak punya Perhitungan sendiri. ya, maksudnya aku kayak ada yang kayak ngerasa bisa aja nih gue udahan sama dia, jangan sampai nyesel gue tuh sampai ke ubun-ubun gitu. Iya, Saat benar. itu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia baik-baik aja, dia benar-benar nggak selingkuhin Buna apa segala macam, mungkin nggak dibeliin mobil. Sejujurnya enggak, karena Oh, emang enggak. sebenarnya kenapa aku tuh sebenarnya yang bikin mulai toxic itu adalah karena nggak melihat dia grow, ngerti nggak? Oh. Aku tuh ternyata nggak kuat gitu. Iya, ini orang lambat banget karena ya kan ini. mantan suami aku itu juga kita dari nol kan, tapi mantan suami aku tuh sangat grow gitu. Dia tuh bisa ini. Aku tuh pas awal tuh aku mikir, oh aku tahu dia mungkin bisa kali ya. Tapi saat aku lihat dia tuh susah banget untuk grow, jadi aku ngerasa kayak aduh, kayaknya mungkin lo bisa grow di tempat lain, maksudnya di pasangan yang lain mungkin lo bisa lebih grow kali ya, mungkin nggak gue nih orangnya gitu. Benar, kakak pernah tes Steven nggak? Tes Steven apa sih? Tes Steven, tau Oh nggak, Kak? Steven yang pakai jari ya? Iya.
Belum, tapi Belum ya. Oh, Kenapa? Kayaknya kakak ini deh, ada rekomendasi itu, maksudnya tes Tiffin tuh kayak kepribadian gitu, tes kepribadian tapi dipakein dari sidik fingerprint. jari loh kak. Karena sidik jari cerminan dari otak ya, kalau nggak salah kayak gitu deh. No. Ngeceknya di mana tuh? Ngeceknya ketik aja di Google tes Tiffin, STIFFIN, nanti keluar di kota-kota terdekat. Kamu udah ngecek? Aku udah. Apa hasilnya? Aku SE, S itu apa? Sensing Extrovert gitu. Apa tuh maksudnya? Jadi itu kayak banyak deh. Stephen itu ya S-nya tuh sensing, T-nya tuh apa ya? Tak tuntun. Kenapa aku tiba-tiba? Pokoknya gitu deh. Ada intuiting, ada apa gitu-gitu Oh deh. iya. Terus lu kayak misalnya biasa buka booth ya kan? Dia suka buka booth kan si Steven ini. Nggak tahu aku. Terus nanti kita kayak datang untuk tap jadi juri di sana. Ya pokoknya kayak gitu deh. Nah itu rekomendasi untuk pasangan sih. Buat pasangan untuk tahu Penting ya itu pentingnya ya, sebenarnya. itu buat memaksimalkan grow-nya si pasangan juga. Mungkin emang bentrok ya ininya, jadi nggak bisa saling kayak mengakomodir gitu loh kak. Dia mungkin ya, atau emang dia lemah aja sih. Mungkin dia nggak bisa sidik jari, jadi nggak bisa cek skin Tiffin. Skincare kali. Oke, next. Nggak Yuk, bisa. Hah? Bentar, aku sebenarnya pengen tanya, nggak bisa grow-nya tuh kayak gimana sih kak? Gak bisa grow-nya tuh kayak dia tuh terlalu di zona nyaman karena kayak jadi kebetulan banget dia tuh selalu sama perempuan-perempuan yang emang punya yang independen gitu. Nah, yang ini ya, yang provide ya. Gimana ya kayak dan mungkin dia itu kayak nggak ada daya juang gitu. Kayak dia tuh kayak gagal, ya udah deh. Berarti bukan di sini passion gue. Jadi kayak apa sih gitu. Mungkin kayak aku tuh dulu mikir kayak kalau misalnya yang penting nih orang cinta sama gue dan dia kalau dia nggak pelit lah sama gue. Saat dia punya duit dia nggak pelit sama gue gitu kan. Itu udah cukup buat gue gitu. Tapi ternyata nggak kuat juga ngeliat orang bukan males sih, tapi sebenarnya nggak males ya, cuma itu lebih ke nggak ada daya juang, gregetnya nggak ada kayak, ya. Aku paham banget maksudnya. kok lu bisa sih Di situ-situ aja. di umur segini masih kayak gini waktu itu gitu ya, waktu itu cuman kita nggak tahu, mungkin bisa jadi sekarang dia sudah menjadi CEO atau gimana, kita we never know gitu kan. Mungkin Jadi Bu Nani kalau ngomong banyak disclaimernya karena dia kan orang gede, jadi dia kalau dia ngasih dia disclaimernya banyak. Kalau aku udah di tahapan, karena aku dulu kayak Buna gitu, kalau ngomong banyak disclaimernya. Sekarang udah bodo amat lah anjing. Kalian nggak ada yang ngerasa juga di posisi aku gitu. Bener banget, tapi sih bagaimana bahasanya tuh, tapi sih bener, aku setuju. Do whatever you want, do whatever make you happy, bro. Iya. Oke, lanjut ya. Red flag or green flag? Lo sering beliin lo cowok lo barang-barang apapun yang ada di wishlist dia, tapi dia jarang ngelakuin hal yang sebaliknya. Lah, pamrih. Ya, 1, 2, 3. Cucu. Nah, apa gitu. Jadi ini nggak pamrih ya, tipenya tulus. Aku setelah kejadian ini aku nggak mau lagi. Lo bales, kita kado silang. Jadi kalau gue tuh tipikalnya gini, mungkin lebih ke nggak mau punya utang budi aja sih, ngerti nggak sih? Kayak misalnya dia surprisein aku ulang tahunnya begini, aku pengen yang lebih surprisein dia nanti di ulang tahun yang lebih gitu aja sih, biar dia ngerasain happy-nya waktu surprisein aku. Berarti kakak tuh nggak ada masalah ya mengenai apa tuh jadi provider gitu, nggak ada masalah ya? Atau cuma masalah hadiah ini ya oke lah gitu? Beda-beda ini ya, kalau apa? Sebenarnya masalah juga pasti kalau kita ngomongin untuk ke depan. Nyari cowok yang sepadan, nyari cowok yang sefrekuensi. Kalau dulu kan kita kalau ditanya mau nyari cowok yang kayak gimana, carinya sefrekuensi aja gitu. Ternyata untuk ke jenjang selanjutnya masih banyak lagi tuh yang Layer-layernya. layer-layernya. Iya, ternyata gitu. hubungan tuh nggak sesederhana itu gitu loh. Enggak, Aku juga enggak. dulu kayak mikirnya udah nggak apa-apa, aku cukup kayak gini aja, Iya. cukup ya. Kalau untuk Ternyata menikah enggak. iya. Kalau untuk menikah aku harus cari juga, karena kan aku kan kerja juga ya. Ya sama lah kayak kalian, cari uang juga, bener-bener yang kerja kerasnya luar biasa. Pasti pengen punya pasangan yang sepadan juga. Betul, Gitu. betul. Jadi nggak capek banget, kayak nggak pincang sebelah gitu. Betul. Oke, next. Apa, Cel?
Red flag or green flag? Cowok yang nggak punya kerjaan, bergantung secara materi sama lo, tapi selalu ada buat lo. 1, 2, 3. Aduh, enggak deh. Jangan. Tapi mungkin bisa untuk perempuan lain yang membutuhkan Iya, betul. kasih. Iya, kan Nggak, nanyanya ke mungkin, aku ya. mungkin kayak ada sebuah titik aku pernah bisa jawab gini ya. Tapi sekarang udah gini. Mungkin karena umur juga. Kayak dulu kan aku umurnya masih 20. Jadi kayak 20-an gitu. Sekarang masih 20-an, 29 gitu. Gitu, jadi udah ngerti lah kalau lu jangan tolol anjing gitu. Iya, makin bertambahnya umur, kebutuhannya semakin besar. Meskipun memang semata-mata nggak cuma duit ya, tapi tadi apa tadi, mana Kak tulisannya? Yang nggak punya kerjaan, jadi bergantung secara materi sama lo, tapi selalu ada. Selalu ada. Nah berarti dunianya dia kita gitu ya. Iya. Ngintil gitu. Dan menurut aku itu bahaya sih buat cowok. Itu nggak membuat dia jadi manusia ya. Manusia itu jadi manusia ketika dia punya tanggung jawab. Gitu. Iya. Jadi jangan takut sama tanggung jawab. Kalau kamu bahkan apa-apa duit finansial minta ke cewek, kamu nggak punya tanggung jawab, kamu nggak jadi laki-laki dan kamu bukan manusia gitu. Ya itu nggak baik untuk mentalmu sih. Nggak bagus. Apapun itu jawabannya kayak nggak baik kalau dijawab green flag gitu. Berarti kalau sekarang cowok-cowok yang masih punya sifat seperti itu, lekaslah berubah. Karena semua orang, ya perempuan bisa sukses, laki-laki pasti jauh lebih bisa. Karena kemampuannya lebih besar kan. Mungkin itu yang lu bilang kayak kenapa nggak grow, padahal lu yang punya masalah dari kecil aja bisa kok. Kalau pengen sesuatu bisa dapetin gitu kan. Tuh. Tidak ada alasan guys. Aku baru tahu loh Kak. Baru terspill juga kok di sini. Kita sama-sama nyempil gitu. Kita lagi Iya nyempil. bener. Kita lagi curhat yang kayak anti ini ya, anti apa? Kayak udah capek gitu, kayak mau orang tahu apa yang kita rasain gitu. Next. Oke, red flag or green flag. Cowok lo setiap ribut, dia selalu ngancem. Kalau putus, gue tuntut ini itu. Tuntut apa ya? Oh itu ya. Oke. 1, 2, 3. Kayaknya no alasan orang udah tahu lah ini. Iya. Red flag. Cuma- kalau semakin kelihatan lu nggak punya apa-apanya kalau putus ngancem. Enggak, cuma aku ngerti nih, maksudnya tuh green flag di sini ketika dia berarti mencari alasan itu untuk mempertahankan hubungan ini gitu kan. Kalau dia cinta itu kan sama ceweknya. Mungkin maksudnya kalau yang jawab green flag itu kali. Iya. Lanjut ya, red flag or green flag. Cowok lo masih sering komunikasi intens sama mantannya, katanya cuma temen doang. 1, 2. Setelah kejadian ini ya nggak ada lagi. Padahal dulu awalnya kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Kamu tuh tipe yang cemburuan gak sih? Ya wajar sih, batas Wajar ya? wajar. Nggak yang membabi buta gitu loh, karena aku tahu. Tuh parah loh, Oh iya? parah banget. Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Enggak. Teman-teman deket aku tahu. Parah banget. Parahnya tuh sampai bisa dibilang teman-teman aku kayak Jujur ya, parahnya tuh sampai di titik. Aku boleh nggak sih ngomong? boleh. Sampai di titik gue tuh kalau misalnya karena gue tahu sifat dia, gue kan udah temenan lama sama dia, jadi kayak gue tahu sifat dia kayak gimana, pasti punya batasan yang nggak boleh gue lewatin gitu. Karena kan kalau gue orangnya nggak cemburuan, jadi teman gue tuh bisa ngobrol sedekat apapun sama pasangan gue karena gue punya trust itu gitu. Tapi kalau dia nggak punya trust itu, tapi gue ngerti gitu. Jadi kayak oke, gue tidak akan sedekat apa nih, atau kayak misalnya nih kecuali surprisein ulang tahun dia ya gitu. Kalau cowoknya dia ngechat ngasih tahu, ngerti nggak? Kalau surprisein kan nggak mungkin ngasih tahu, kayak kebocor dong. Iya gitu. dong. Tapi untungnya teman-teman aku semuanya yang deket ya, mereka mengerti gitu. Bahkan mereka nggak ada yang punya nomor handphonenya. Kalau ngobrol tuh nggak akan mau yang deket atau sampai ngeliatin matanya, kayak udah takut sendiri aja gitu, kayak Ngejaga itu ya. jaga itu. Sedangkan kalau Rachel tuh Nggak apa-apa, santai aja. gue tuh sampai ini tuh yang sakit gue apa lu ya? Karena Rachel tuh ngeliat gue kayak lu tuh sakit tau lu tuh berlebihan. Enggak, elunya tahu, lu tuh gila.
masa kayak gitu dibiarin gitu. Jadi debatnya di situ. Tapi justru jujur aku tadi mikirnya kalian kebalik loh. Malah yang pencemburu tuh Buna. Maka Erika kayak yang santai kelihatannya gitu. Ya nggak sih guys? Ngerasa kayak Banyak yang mikir kayak gitu. Tapi kalau aku tuh karena aku merasa ya kepedean aku ada di titik aku percaya insting aku. Jadi aku kayak udahlah ngapain cari-cari, nanti kalau insting gue bilang iya, gue cek sekali pasti ketahuan, dan selalu seperti itu. Jadi kayak aku akan kayak sebenarnya ada di mana, ini ada cerita lucu nih. Jadi ada di mana Erika itu udah tahu mantan aku selingkuh, tapi Erika tuh nggak mau ngasih tahu aku. Karena dia takut nanti aku tuh balikan sama si kampret ini gitu, ngerti nggak? Aku jadi ketularan cara ngomongnya, ngerti gak sih? Kayak jadi Erika kayak nanti kalau ibaratnya kalau lu balikan ntar gua yang kena lagi. Jadi caranya Erika waktu itu kayak gini, kayak lo percaya sama dia? Oh, coba gitu. Ya, ada hint-hintnya. Hint yang paling parahnya Erika adalah lo nggak mau selingkuh, Cel. Terus misalnya aku bilang enggak, menurut gue lu selingkuh, lu percaya sama gue lu harus selingkuh gitu. Karena dia tuh pengen ngasih tahu, gitu. Tapi caranya tuh nggak obvious dia. Ya, tapi ini ya menarik ya cara komunikasinya ya. Karena mungkin kalau dia ngasih tahu, aku kan ya walaupun aku emang nggak yang cemburuan ngecek ya, tapi kalau aku tahu sedetik itu aku murka. Iya benar, benar. Langsung telepon, langsung geter gitu Iya, kan. benar dong. Nah, Erika tuh tahu aku kayak gitu, jadi dia kayak ngerasa kayak oh gue kayaknya kasih hint biar lu tuh pinter dikit, Cel gitu. Jadi dia kayak Cel, lo gak curiga nih sama yang ini ya, ini caranya dia kayak gitu. Nggak selingkuh gitu. Jadi memberitahu tanpa menjatuhkan. Ibaratnya spill siki gitu ya. Terus gitu, gak apa-apa yang kelihatan jelek gue mah. Parah lo masa Rachel udah hubungan lagi baik-baik aja lu Suruh selingkuh ya kan? ya. Ntar gue bilang ini dibilang katanya gue yang berlebihan karena gue cemburuan kan. Jangan samain Rachel sama lu. Iya. Tapi bagus banget. Ternyata bener gitu. Komunikasi aku baru denger ini cara komunikasinya. Lo selingkuh deh. Itu berlaku untuk yang temenan udah lama banget sebenarnya. Kalau yang baru-baru mah ini sirik sama gue. Ada hal yang nggak bisa lo dapetin kan. Padahal kita mau ngelindungin Karena dia. somehow kan kita kan juga kalau misalnya mau ngasih tahu juga takutnya udah gua kasih tahu, lu balikan, gua yang jadi berantem sama lu semua, bukan Bener. cuma nama si pasangan ya, berantemnya sama dianya juga kan, bisa jadi nggak dibolehin main terus segala macam. Tapi benar tau Kak, pas awal aku tahu dia selingkuh, itu tuh denial dulu tau. Iya. Kayak nggak mungkin dia selingkuh. Kayak gitu loh Kak awalnya. Masih kalau Kakak ikut eksklusif yang mana nggak mungkin. Aku ikut sekarang, aku subscribe sekarang. Ikut sekarang. Subscribe sekarang. Apa harga subscribe kamu? Enggak dong. Nah, jadi kan apa namanya? Ini aku cerita ya. Awalnya itu aku nggak mungkin, soalnya kakak jangan ngomong kayak gini dulu, kakak cek itu jangan ngomong kayak gini dulu, kan belum ada buktinya Kak. Pokoknya kakak ini aku minta tolong banget komen-komennya di take down ya Kak, komen-komen yang bilang kayak iya ketemu sama ini di Tinder bla bla bla. Aku minta tolong banget di take down ya Kak, ini kan rumah tangga orang, aku kan nggak cuma pacaran sama dia, aku emang beneran nikah gitu lah. Pokoknya aku denial dulu sampai akhirnya kayak beneran Subscribe tuh. Iya. Payment processing udah ya, kita Ya Allah, udah aku tambah subscribe. kayak 30.000 ya Allah, makasih ya Kak. Tapi 30.000 untuk subscribe dia sih nggak rugi ya. Subscribersnya 31.300. 29, oh my god. Nggak jadi lah. Ini mah kayak 800 juta lu minta. Sebulan. Lagi Jangan. Jadi kayak ya ini kelakuan lo bayar sendiri gitu. Iya. Iya, ini reimburse kelakuan kemarin gitu. Iya. Oke, berarti kamu sempat enggak baik gitu ya. Wajar sih kayaknya. Iya, karena kan emang aku nggak pernah tahu Kak kalau dia selingkuh gitu. Iya, kadang ya, kalau kita tahu pasangan kita adalah orang yang baik di mata kita, dengar sesuatu yang jelek dari orang lain bahkan dari sahabat kita, itu kita malah marahnya tuh sama sahabat kita loh. Bener. Kayak apaan sih, orang gue yang lebih tahu, gue yang tiap hari sama dia gitu. Kadang ya, jadi buat orang-orang di luar sana ya, nggak ada salahnya buat dengerin dikit gitu, jangan terlalu percaya sama seseorang, tapi buat dipikirin aja apa iya gitu. Iya, bener banget sih. Pesan dari orang yang sebenarnya percintaannya gagal juga. Ya kadang yang sebenarnya yang bikin kita Dilan juga atau gua atau kayak perempuan lain tuh yang kayak marah,
gila ini orang gue pikir kenal banget, tapi Iya. gue nggak kenal sama dia Iya, gitu. Tapi emang begitulah manusia, kayak perasaan tuh bisa berubah-ubah. Bukan bikin kalian jadi insecure ya, cuman kalau misalnya kalian udah tahu di mana value kalian dan bisa mencintai diri sendiri, mungkin kalian akan lebih bisa accept kalau ada orang yang kayak gitu, dan ya udah belajar untuk bisa melewati itu semua gitu. Iya. Menurut kakak tadi kan, kakak kan sampai udah di tahap cowok susah lah cari yang setia gitu ya, ya kan? Sementara aku masih berharap gitu ya, ada cowok setia itu yang tapi bervalue dan dia setia gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang membuat cowok ini bisa setia? Kalau menurut Buna? Kalau aku sih sejujurnya gimana ya, aku sendiri masih ragu sih. Awalnya tuh pertama aku emang lumayan mengharapkan fairy tale itu gitu, tapi sekarang kayaknya untuk cari yang setia tuh kayak nggak bisa kita cari gitu loh, menurut aku ya. Karena kan cara setia itu dari dasar diri mereka gitu. Kita nggak bisa bikin, kita mau kita cantik, mau teteknya gede, mau hidungnya mancung, mau kita lakuin sebagus mungkin untuk pasangan kita. Kalau misalnya dia emang nggak mau, ya nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa menginginkan orang yang setia, karena setia itu udah dalam sendiri. Jadi aku sekarang ya udah, aku untuk nikah ntar dulu. Aku tuh mikir gini, untuk pernikahan ya, kalau buat aku udah tahu manusia itu bisa berubah, manusia itu bisa punya salah, dan mungkin aku akan menikah lagi saat aku bisa lebih sering memaafkan gitu. Karena kenyataannya untuk sekarang kayak aku nggak bisa maafin ini gitu. Ngerti gak sih? Karena kan ya alhamdulillah beruntung banget deh aku kalau misalnya aku dapet yang setia, ya pasti pengen banget. Bener. Tapi aku pengen kasih shield ke otak, kayak udah live in the moment aja, apapun yang terburuk akan terjadi. Kita berdoa buat ke depan, tapi jangan taruh harapan kita sepenuhnya ke manusia, karena manusia itu pasti akan mengecewakan kita. Bener sih. Jadi intinya ya setia nggak bisa dituntut gitu Betul. ya. Gitu. Dia Oke. setia karena dia pengen ya. Betul. Karena dia mau gitu. Iya. Mau kayak kamu setia kan? Kamu selingkuh gak sih? Kamu gak akan ketemu cewek lain kan? Sumpah itu Rachel yang dulu loh. Itu yang Aku tadi juga kayak gitu tahu Tapi Kak. itu yang dulu banget ya. dia benar-benar people pleaser banget ya. Jangan tinggalin aku dong. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Bener-bener yang kayak gitu. Tapi kayak ya nggak bakal bisa gitu. Jadi kayak bener. yang nggak satu-satunya orang yang nggak bakal ninggalin lo itu adalah diri lo sendiri. Betul. Karena yang nangisin diri lo adalah diri lo sendiri. Betul. Yang nangis saat hati lo sedih, yang nangis saat lo luka, ada yang nyakitin lo, itu siapa kalau bukan diri sendiri. Betul banget. Tapi ada kan beberapa pasangan yang baru cerai ya, baru selesai cerai, terus apalagi sampai ke up ke media gitu ya. Dia langsung cepet dapat laki-laki yang kayak mungkin kayak dengar kamu nih si Dilan udah baik malah dijahatin gitu-gitu, tiba-tiba datanglah sosok laki-laki kayak Raya pengen nikahin kamu gitu. Kamu tetap terbuka? Tetap dong. Tetap ya? Iya dong, aku masih muda. Dan aku dari dulu memang mengharapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu gitu ya. Yang mana aku masih harapin sampai sekarang. Jadi memang itu yang aku pengen. Cuma kan apa namanya? Dari flow aja ya? Nggak ditarget dong. Iya. Nggak buru-buru tapi nggak menolak juga kalau ada Betul. gitu kan. Ya. Oke, kita masih lanjut di red flag or green flag. Cowok lo jarang mau upload foto sama lo, alasan. Gimana tuh? Red flag or green flag? Tuh, gak, pak. Oh, green. Oh. Mungkin kayak lebih ke mungkin biar nggak direcokin juga hubungannya, atau kayak daripada nanti jadi masalah atau segala macam, diem deh. Iya. Kak Rahel tuh ini nggak percaya Ain nggak? Ain di hubungan itu kan? Secara agama kan emang ada ya, jadi ya percaya. Jadi mungkin kayak nama ini kalau ke publik terlalu too much, jadi Bisa, takutnya Ain iya, itu ya iya Kak? juga bener. Ya kan?
Iya, mungkin next aku akan mempraktekkan privacy ini sih. Bener. Aku juga loh dalam hatiku kan cari pejabat di seluruh Indonesia. Sampaikan. Pengusaha Bandeng, Semarang, siapa? Atau pengusaha garmen mana kak? Mebel, pengusaha mebel Jepara. Siapapun itu yang punya duit. Ciledug, Ciamplas ya, pedagang yang omsetnya loh ada minimal omset. Tapi kan kamu kan ini ya media sosial banget. Terus misalnya nih cowok kamu privacy banget. Terus kayak ya udah kita pacaran tapi kita nggak boleh ngupdate gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pengennya gitu loh kak, pengennya kayak cewek-cewek mahal gitu kan ya sih kak. Kamu udah waktunya sebenarnya. It's time for you to shine. Iya. Ya pengusaha Bandeng yang mungkin tiap hari ngurusin bandeng atau kenapa bandeng terus? Karena bandeng muncul. Ya apa? Biasanya dari omongan-omongannya manifesting. Ya benar. Ucap semakin sering diucap semakin muncul. Benar. Amin. Iya kan? Jadi nggak kalau kakak misalnya ketemu sama cowok baru yang ini dan dia nggak mau publik, ternyata mungkin pejabat atau orang-orang penting di pemerintahan terkait dengan korupsi Waduh. gitu, kira-kira kakak nggak apa-apa? Jangan haram dong, tapi jangan korupsi dong. Enggak korupsi maksudnya di Rachel tuh pemerintahan. tadinya gak suka cowok kaya. Karena nggak bisa digini. Tadinya dia gak suka, tadinya. Sekarang udah agak tergoyahkan. Boleh deh gitu kan. Pengen deh gitu. Menarik juga gitu. Sedikit. Kenapa gitu sih kak? Kakak takut dikendalikan ya? Dulu kenapa aku nggak suka sama cowok yang kaya ya, kayak kaya raya ya, karena aku ngerasa apalagi nggak pernah susah dari kecil itu biasanya aku ini cara pikiran aku yang mungkin salah ya, mungkin aku mau ngotak-ngotakan banget karena dia nggak pernah ngerasain dari kecil, jadi mereka tuh menggampangkan suatu hal yang bagi aku tuh nggak gampang untuk digapai gitu. Jadi kadang kalau ngobrol tuh nggak nyambung. Debatnya di situ-situ aja. Iya kayak lu tuh nggak tahu kayak mungkin bagi lu tuh easy tapi bagi gue enggak gitu. Bagi gue tuh penting kayak gitu. Dulu aku mikir kayak gitu karena dulu aku pernah juga deket sama emang yang cowok yang emang berduit gitu. Tapi maksudnya mungkin yang aku nggak boleh mengkotak-kotakan gitu. Iya. Itu dulu ya. Iya, kalau sekarang kayak boleh gitu. Oh boleh sih nih, siapa yang mau kenalan? Ayo mana? Mau pengusaha, mau pejabat, mau kenalan sama Buna? langsung cute loh, nama Buna. Langsung hai gitu. Chat me, call tiba-tiba me. dominannya kalian hilang ya. Iya benar. Memang untuk cewek-cewek alpha ini agak tricky ya pasangannya. Harus yang lebih alpha tuh ini sih memang. Tapi apa mungkin feminin itu bisa datang saat kita menemukan laki-laki yang lebih alpha. Bisa ngerti ya. Jadi kayak tiba-tiba datang aja feminin yang tadi yang kita kayak jadi kayak ya gitu. Bisa iya jadi bener. ya kayak Itu gitu. bukan bisa jadi, emang Kayak gitu muncul pasti ya. dengan sendirinya. Kayak tiba-tiba jadi kayak oh ya udah mau minum ya udah di sini aku ambil, kayak tiba-tiba jadi kayak ya udah ibu rumah tangga gitu. Betul. I serve you Iya, gitu kalau kan. sebelum-sebelumnya kan mungkin kayak gua penguasa minta minum gitu Iya, kan. benar. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang di earn gitu. Benar banget. Alright. Seru banget topik pillow talk kita di sleepover kali ini. Tapi sebelumnya kita biasa ada kita sebelum penutupan kita tidur bareng harus ada quotes dari masing-masing kita nih di percakapan tadi. Resume gitu. Sambil mikir, aku punya fun fact. Mana HP gue? Sebenarnya kan kita punya sahabat satu lagi ya. Namanya Fuji. Aku tuh tahu kabar kamu. Itu dari Fuji. Dari Fuji. Dia ngirim pertama video yang kamu. ngirim yang Aku tim Dilan. Pokoknya Jaya terus Dilan. yang video yang itu kan kirimin aku tuh Fuji. Aku tim Dilan. Iya. Lucu banget. Dia kayak pokoknya maju terus Dilan, pantang mundur. Ini apaan sih Fuji? Kirimin sampai 2 video nih. Iya Allah, Muka iya kamu semua kan benar. tuh. Iya. Tuh. Nanti ada lagi nih yang kayak pokoknya tim Dilan.
itu teman aku. Dia juga nitip semangat buat kamu untuk perempuan-perempuan strong. Iya, semoga Fuji tidak salah memilih Amin. jodoh. Amin. Semua doa baikmu untukku semoga dibalas sama Tuhan lebih baik untuk kehidupanmu. Semoga penuh dengan keberkahan ya Fuji ya. Pokoknya ini buat cewek strong yang Mana sih tadi? Mana ya? Bener-bener isinya tuh nge-share itu dan kalian pakai DM TikTok anjir. karena kita biar nggak kehilangan streak. Enggak Itu kehilangan mereka apa? berdua, kalau gue udah hilang streaknya. Aku streak aku sama Fuji udah. Streak itu api. Nih aku udah 167. Apa itu Kak? Jadi kirim-kiriman video setiap hari. Jadi udah hari ke 167. Jadi harus terus-terusan Terus kirim. dapat apa itu? Kalau aku nggak bisa. Dapat kepuasan hati gitu. Ada emot itu gitu Iya, ya dari kayak TikTok apinya gitu kan. mana gitu. Nih, Api pertemanan kita gitu. ini kan video kamu, nggak tahu udah hilang tuh. Tuh. So itu saya I like this drama, seneng kalau ceweknya vokal melawan ya. Ya, kita semua senang kamu ternyata. quotes-nya? Oh iya ya. Padahal sebenarnya di dalam hati aman nih, nggak ada quotes gitu. Kalau dari aku yang paling penting adalah nggak semua orang pantas dibaikin ya. Pilih-pilih juga, cari pasangan yang sepadan. Itu penting banget. Dan ternyata di hubungan pernikahan itu sangat-sangat kompleks persyaratannya, sangat-sangat kompleks. Nggak cuma, jangan rendah-rendahin standar kalian lah. Hanya untuk cinta sesaat, yang penting pacaran dulu, yang penting nikah dulu segala macam, nanti sisanya menyesuaikan. Jangan harap sih bakalan gampang menyesuaikan di kedepannya, karena ternyata hubungan pernikahan terutama ya itu sangat kompleks. Atur standar kalian pengennya kayak gimana, berdoa yang banyak, yang detail, berdoa sama Tuhan. Semoga dilancarkan ya kehidupan kalian di pernikahan besok, amin ya Allah. Semoga jangan lagi ada yang perempuan-perempuan kayak aku kayak gini. Amin. Wow. Kalau gue, kita ngomongin secara agama aja ya. Biar seru. Al-Fatihah. Kan minimal kalau ada politik ada agama gitu. Betul. Kan, biar seru. Nanti keuangan ya Kak. Sebenarnya di agama Katolik itu dalam pernikahan ada yang namanya memaafkan. Jadi mau seberat-beratnya hubungan di dalam rumah tangga, memang kita harus diajarkan memaafkan. Jadi sebenarnya memaafkan itu kan timbulnya dari kalian masing-masing kan, mampu atau tidak gitu. Jadi menurut aku kalau memang kalian belum mampu untuk punya perasaan selegowo itu, jangan dipaksain cari pasangan yang suatu saat kayaknya dia bisa berubah, jangan. Jadi intinya kayak ini ya. Kalau dari awal emang udah ini enggak, jangan. Karena ada orang-orang kayak aku percaya kok nanti dia akan berubah. Gitu. Benar. Dengan berjalannya waktu akan berubah, ternyata nggak segampang itu merubah seseorang. Kita ngerubah diri sendiri aja susah kok. Benar. Iya kan? Benar banget sih. Ya kayak lo? Kalau aku buat perempuan-perempuan semuanya di luar sana, selalu ingat value kalian dan jangan mau di drag down ke ke level bawah hanya karena laki-laki kalian nggak bisa hanya karena laki-laki kalian insecure dengan status kalian, apalagi dengan rekening lah, dengan materi lah. Karena sebenarnya value itu bukan cuma di rekening aja. Kalau misalnya kalian punya laki-laki yang insecure, ya itu nggak akan bisa kalian rubah, karena mereka akan mencari power itu ke orang lain yang sebenarnya orang itu nggak bisa ninggalin kamu, tapi mereka ambil itu kok cewek-cewek lain yang mereka merasa lebih lemah sama daripada dia gitu. Benar banget. Ingat value, sayangin diri sendiri ya. Walaupun kita ngomong kayak gini bukan berarti kita mungkin bisa mengaplikasikannya dengan benar, tapi karena kita sedang waras ya, kita sedang tidak dibutakan oleh cinta aja, kita bisa ngomong kayak gini gitu. Yeah. If you wanna play, let me teach you how to play. Aduh, tapi ini podcast seru banget sih, daging ya. Kayak banyak lawaknya tapi banyak ininya. Tapi kalau menurut gue kan, gue tuh sebenarnya ada sedikit mau gue omongin. Gue tuh ngerasa semua orang ya kan banyak yang kayak suka membanding-bandingkan, kadang membandingkan gue sama beberapa orang lain karena
ada yang nggak keluar-keluar, ada yang keluar-keluar gitu loh perempuan. Nah tapi kalau menurut gue sendiri ya, gue punya alasan tersendiri. Orang yang ini nggak mau gue buka aibnya, ada yang ini yang mau gue buka aibnya karena gue nggak kuat gitu. Kayak kadang-kadang namanya manusia, kita berjalan waktu ada perasaan kayak gitu, dan kayak kita nggak boleh mengkotak-kotakan kayak gimana orang meluapkan emosinya. Bukan berarti aku bilang yang dilakukan Dilan sekarang maksudnya mengekspos mantan suaminya itu 100% benar, enggak. Tapi kayak kita nggak tahu gimana posisi kita saat kita menjadi Dilan, dan gimana cara memvalidasi perasaannya si Dilan dengan apa yang Dilan rasain gitu. Jadi aku tuh kadang sama wanita tuh aku cuma pengen kayak apapun pilihan cewek itu ya, mau dia keluar-keluar atau enggak, kayak yaudah kita sama wanita nih, kita kayak coba yuk kita coba memposisikan diri sebelum kita ngomong hal-hal ketikan-ketikan yang jahat. Gue paham sih, Ngerti gak karena kalau orang udah sakit hati, cuman dia sendiri yang tahu cara ngobatinnya. Benar. Jadi biarkan aja, terserah dia yang sakit hati, dia ngerasa rugi, dia mau ngapain, menurut gue udah biarin aja, biar dia heal the feeling. Cara orang kan healnya beda-beda ya gitu. Pokoknya kamu udah on track kok. Jadi jangan pernah ngerasa kalau misalnya kamu ada komen-komen kayak lebay banget ini. Aku sempat baca yang soal eksklusif kan. Menurut aku itu hal yang nggak cuman kamu kok yang lakuin, banyak di luar sana yang lakuin juga. Kayak ngelakuin dengan eksklusifin. Bukan, maksudnya kayak sharing. Sharing mau di eksklusif di close friend. Teman aku di second account. Jadi nggak masalah sebenarnya. Lah sekarang gini, kayak aku udah bilang berkali-kali ya, aku udah kaya duluan gitu, baru aku eksklusifin. Kayak nggak pernah kita ngomong eksklusifin ini terus yang dibahas, kayak nggak pernah punya duit gitu ngomong gitu. Jadi jangan kayak baru megang duit sekarang gitu. Kelihatannya kayak apa sih kalian ini gitu. Iya benar. Tapi kalau aku boleh berdoa buat kamu ya, aku berdoa sih buat kamu supaya ya namanya kita benci sama orang itu kan, ya ini juga bukan berdoa buat kamu, juga buat aku sendiri, buat Erika juga, buat semuanya gitu, perempuan-perempuan yang disakitin. Semoga kita semua bisa memaafkan diri kita sih terutama. Mungkin kita tuh punya suka ada amarah kayak kok gue goblok banget Kenapa sih. milih dia? Kalau aku lebih ke kayak gitu loh. Aku nggak bisa maafin diriku sendiri. Semoga kamu bisa melewati itu, nanti maafkan itu. Healing itu butuh proses, dan semoga itu semua akan dilewati dengan baik dan jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Udah ngantuk. Aduh, udah. Good night.